Ingat-ingat biaya kalian untuk pergi ke Jepang berapa, pengorbanan waktu, pengorbanan lain sebagainya. Ingat orang tua kalian. Pokoknya jangan sampai mengakibatkan hal fatal ketika bekerja menjadi kensuke di Jepang. Oke teman-teman, balik lagi channel saya Vincent Ichibang. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin memberikan edukasi lagi seputar kensuke di Jepang. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah mengalami, bahkan yang sudah sering mengalami hal ini. Jangan baper kepada orang Jepang atau kepada atasan dan teman kerja waktu bekerja di perusahaan Jepang. Kenapa saya katakan seperti itu? Jangan mudah baper teman-teman. Baper itu yang tidak membuat kita betah di Jepang. Maksudnya baper tuh bawa perasaan ya. Kayak ketika kita dimarahin tuh sama bos, sama teman kerja yang sudah senior, ataupun atasan kita, entah itu Dantori, Hancho, dan lain sebagainya, membilangin kita atau memarahi kita, jangan diambil hati teman-teman. Karena banyak kasus ketika kita mengambil hati, kita menjadi tidak betah bekerja di Jepang. Jadi sarannya apa teman-teman? Kalau tips saya, kayak ketika kita dimarah itu, kita ingat-ingat tujuan awal kita untuk pergi ke Jepang itu untuk apa, dan seberapa besar modal kita keluarkan ketika kita sampai Jepang. Selesai proses kita menghabiskan biaya berapa, nanti otomatis kita tuh kayak mikir, nggak terlalu diambil hati ketika kita dimarahin, entah kita dibilangin, entah apa. Cuek aja teman-teman, masuk kuping sini, keluar kuping sini. Pokoknya apa ya, namanya kita masih ngikut orang, bukan kita bosnya, kita ngikut bos. Kita masih ngikut orang di negeri orang, jadi wajar kalau kita dimarahin. Kayak salah, nggak salah, disalahin ya udah biasa di dalam pekerjaan. Makanya untuk teman-teman mungkin yang pernah dimarahi, yang tidak baper juga mungkin banyak ya, dan yang baper juga banyak. Saya sendiri pun seperti itu. Kayak kadang saya bawa perasaan juga, kayak kok salah ya apa, tapi saya memperbaikinya teman-teman. Kayak nggak saya terlalu masukkan ke dalam, cuman mungkin sedikit. Dan saya berpikir lagi, saya pergi ke Jepang tuh untuk apa, tujuan saya sebelumnya tuh, sebelum ke Jepang tuh apa, dan modal yang saya keluarkan untuk ke Jepang tuh apa. Dan saya sadari bahwasannya saya itu masih ikut orang gitu. Makanya jangan bawa perasaan untuk teman-teman. Hilangkan rasa itu ketika kalian bekerja atau menjadi kensuke di Jepang. Ketika kita membuat kesalahan atau kita disalahkan meskipun kita tidak salah, kita cari solusinya. Kayak apa sih salah kita tadi? Kalau kita benar-benar emang salah, ya lebih baik itu kayak mana. Jadi tanya kayak kurangnya tuh gimana, yang benar gimana gitu teman-teman. Jadi berkelanjutan hari itu memperbaiki diri, mengupgrade diri, biar kita tuh tahu kesalahan kita tuh apa, dan introspeksi diri, memperbaiki diri. Itu bukan saya sok dewasa ya teman-teman, tapi itulah wawasan bahwasannya itu yang tidak membuat betah bekerja di Jepang. Jadi jangan baper. Nah, yang kedua, kayak ketika kita dimarahi juga, jangan coba-coba melawan, jangan membalikkan fakta atau mengucapkan kata. Mungkin cukup minta maaf, Hontoni sumimasen deshita, Hontoni sumimasen deshita gitu. Kayak Hontoni moshiwake gozaimashita. Maksudnya benar-benar minta maaf gitu aja. Jadi jangan terlalu, bukan jangan terlalu ya, jangan menyebutkan kata-kata selain itu, karena itu membuat suasana menjadi panas teman-teman. Malah nanti ada pertengkaran dan mengakibatkan kalian dipulangkan atau lain sebagainya, membuat kita pokoknya ada suatu akibat yang fatal ketika kita melawan.
jangan main tangan lah, jangan melawan atasan, teman, dan lain sebagainya. Udah hidup biasa, kerja. Toh orang Jepang tuh kalau udah selesai bekerja atau di luar jam kerja juga biasa gitu. Jadi nggak ada dendam-dendaman ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum berangkat ke Jepang, mungkin itu saran saya. Jadi ketika kalian di Indonesia tuh, kalian udah punya planning, cita-cita mau ke Jepang, mau buat usaha di Indonesia, dan tanpa kita sadari kita masih ngikut orang, ya namanya ngikut orang ya tidak enak. Makanya sebenarnya lebih baik menjadi bos meskipun kita cuman punya usaha kecil gitu sebenarnya. Cuman inilah langkah terbaik untuk pergi ke Jepang ya. Nomor satu, jangan baper. Pokoknya mental harus kuat. Kalau ada pembicaraan apa ya buang aja dari kuping kanan atau kuping kiri. Ya kalau memang sarannya bagus ya kita berpikir dan kita introspeksi diri, kurangnya tuh gimana, kita harus perbaiki gimana. Pokoknya jangan melawan lah, jangan sampai ada mengakibatkan hal yang fatal karena perbuatan kita. Jadi itu pengalaman saya teman-teman, saya juga punya pengalaman seperti itu juga. Jadi ya sudah biasa gitu, namanya kita salah ya wajib disalahkan gitu. Tapi orang Jepang itu baik teman-teman di perusahaan saya. Ketika saya mempunyai kesalahan ya, ini contoh saja, saya juga pernah soalnya. Jadi ketika saya mempunyai kesalahan, saya minta maaf. Saya minta maaf semua kepada rekan kerja saya yang satu bagian, dan dia orang tuh malah maafkan, dia coba gak apa-apa gitu, kayak yang penting jangan diulangin lagi gitu ya, coba diingat-ingat gitu. Nah saya juga minta maaf ya, sekali lagi minta maaf gitu ya. Terus orang Jepang mengajari kita lagi, mengajari. Jadi orang Jepang tuh tidak membenci kita, cuman membenci pekerjaan yang kita lakukan itu salah gitu teman-teman. Dia tidak membenci kita secara pribadi, tapi secara pekerjaan gitu. Kalau pekerjaan kita salah ya kita disalahkan gitu. Jadi untuk teman-teman semangat yang mau pergi ke Jepang, jangan lupa kuatkan mental dan ingat-ingat biaya kalian untuk pergi ke Jepang berapa, pengorbanan waktu, pengorbanan lain sebagainya. Ingat orang tua kalian. Pokoknya jangan sampai mengakibatkan hal fatal ketika bekerja menjadi kensushi di Jepang. Itu saran saya. Terima kasih teman-teman.